Baik, kita lanjut. Orang baru dianggap beragama apabila dia mempunyai 3 rukun, yaitu iman, Islam, ihsan. Pertama, iman. Apa iman? Iman itu kaitannya, urusannya dengan masalah akidah. Jadi kalau kita bicara iman, berarti kita bicara akidah. Kemudian ilmunya apa? Ilmu yang membahas tentang akidah. Ilmunya disebut ilmu tauhid. Ini salah satunya kitab Tijan. Kitab Tijan ini kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Berarti karena ini ilmu tauhid, yang akan dibahas di kitab ini adalah urusan akidah. Berarti begitu ya. Kedua, rukun agama itu Islam. Kalau kita bicara Islam, ini urusannya kaitannya dengan apa? Kalau Islam kaitannya dengan masalah ibadah. Jadi kalau Islam ibadah kaitannya. Kalau iman urusannya akidah, kalau Islam urusannya ibadah. Ilmunya yang membahas tentang masalah ibadah disebutnya ilmu fikih. Ilmunya fikih. Jadi kalau kita mau mengetahui tentang masalah kaifiah ibadah, ngajinya harus ngaji ilmu fikih. Ketiga, rukun agama itu adalah ihsan. Kalau ihsan kaitannya sama apa? Ihsan kaitannya dengan akhlakul karimah. Akhlak, adab, etika. Itu kaitan dengan masalah ihsan. Ilmunya kalau kita mau mempelajari tentang akhlak, ilmunya disebut ilmu tasawuf. Ilmunya tasawuf. Jadi kalau mau ngaji tentang akhlak, ngajinya ilmunya tasawuf gitu ya. Maka dikarenakan ini termasuk rukun agama, mempelajari ketiga ilmu yang tadi hukumnya menjadi fardu ain. Jadi ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji tasawuf itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu apa? Fardu ain itu kalau secara definisi la yaskutul haraju an fi'lil baqi. Tidak bisa bebas kewajiban walaupun sudah dikerjakan oleh orang lain. Itu definisi patokan dari fardu ain. Gak bisa bebas kewajiban walaupun sudah dilakukan oleh orang lain. Kalau bahasa Inggrisnya notok kasaban saban babatok. Nah itu fardu ain. Notok kasaban saban babatok, bahasa Sunda. Artinya fardu ain itu adalah ditujukan ke setiap batok. Batok ini tempurung kepala gitu ya. Jadi fardu ain kewajiban individu setiap kepala, setiap manusia. Gak bisa diwakilin fardu ain kayak sholat 5 waktu itu kan fardu ain ya. Sholat 5 waktu itu fardu ain. Apa bisa sholat subuh diwakilin sama anak kita? Gak bisa. Bapaknya kudu sholat, anaknya kudu sholat, bininya kudu sholat, semua namanya fardu ain. Jadi ngaji ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf secara hukumnya fardu ain, wajib semuanya ngaji. Gak bisa begini, lu aja datang yang ngaji, bapak mah gak usah, gak bisa. Bapaknya kudu ngaji, bininya kudu ngaji, anaknya, cucunya semua wajib ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji tasawuf. Karena hukumnya fardu ain. Cuma 3 ya. Ilmu yang hukumnya fardu ain cuma 3. Tauhid, fikih, tasawuf doang.
Kalau yang lain beda-beda, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah, ada yang mubah, bahkan ada yang haram ngaji. Ada ilmu yang haram dipelajari, ada. Jadi ada yang hukumnya fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang hukumnya sunnah mempelajari ilmu, ada yang mubah, bahkan ada yang haram. Ilmu itu haram dipelajari. Kira-kira ilmu apa yang haram dipelajari? Sihir. Satu-satunya ilmu yang haram dipelajari ilmu sihir doang. Mempelajarinya haram, nyuruh orang buat nyihir haram, bahkan datang ke tukang sihir haram. Udah tahu nih kita dukun, ini tukang nyihir, ini tukang nyantet, tukang ngeluh, tukang guna-guna, kita tahu nih. Kita malah ke situ datang. Tapi datangnya buat keperluan persihiran pastinya. Kalau datangnya silaturahmi atau ngasih makanan mah nggak apa-apa ya. Kalau datangnya mau nyihir 40 hari sholat kita tidak diterima kalau kita datang ke rumah dukun dengan tujuan itu ya, dengan tujuan mau urusan persihiran gitu ya. Jadi untuk ilmu yang 3 ini mah hukumnya fardu ain, kewajiban setiap individu manusia. Beda sama fardu kifayah. Kalau ilmu fardu kifayah mah kan kayak nahwu sorof, itu fardu kifayah itu mah ya. Nahwu sorof, ilmu faraid, fardu kifayah, ilmu falak. Kalau fardu kifayah mah berarti wajib mah wajib, tapi bisa diwakilkan kepada orang lain. Kayak ngurus jenazah. Ngurus jenazah kan wajib, tapi kan wajibnya fardunya fardu kifayah. Kalau di kampung Raden ada yang meninggal, sekampung Raden wajib ngurusin itu jenazah. Secara hukum kan begitu ya. Sekampung Raden wajib ngurusin itu jenazah. Dari mulai mandiin, kapani, nyolatin, sampai nguburin. Wajib tuh sekampung Raden. Tapi wajibnya kifayah, fardunya kifayah. Kalau udah ada yang ngurusin, ya udah yang lain nggak usah, udah bebas, udah diwakili. Itu namanya fardu kifayah. Kira-kira pahala fardu ain sama pahala fardu kifayah gedean mana? Pahalanya ya, ini sama-sama fardu nih ya, sama-sama fardu. Cuman yang ini ain, yang ini kifayah. Ain nggak bisa diwakili, kifayah bisa diwakili. Kira-kira menurut kita pahalanya gedean fardu ain apa fardu kifayah? Terserah jamaah, itu mah bebas ya, jawab aja gitu ya. Gedean fardu kifayah. Kalau fardu ain mah kan diangkatnya bareng-bareng masing-masing. Fardu ain mah ya kita sholat 5 waktu, ya udah pahalanya kan masing-masing. Tapi kalau fardu kifayah ngangkat punya orang. Fardu kifayah artinya orang yang ngurusin jenazah itu pahalanya nggak main-main itu, nggak main-main. Kan di hadis dikatakan ya, orang yang ngurus jenazah kalau dia ngurus dari mulai mandiin, ngapanin, nyolatin, terus nguburin, maka kata Nabi pahalanya 2 kirot. Di hadis begitu ya. Tapi kalau dia cuma ngikut mandiin, terus ngapanin, pulang, nggak nyolatin, nggak nguburin, maka pahalanya 1 kirot. Itulah bedanya pahala fardu kifayah dengan fardu ain. Gede fardu kifayah karena kita nanggung kewajiban orang banyak. Misalnya sekampung Raden ada 100 orang, harusnya 100 orang yang ngurus jenazah semua. Karena diurusnya sama kita sendirian, maka 100 pahala itu diberikan kepada kita 1 orang. Artinya apa? Kudu pengen ngurusin fardu kifayah, kudu pengen. Karena pahalanya beda sama fardu ain. Cuman kita makan kalau suruh mandiin orang mati gimana? Aduh, gak bisa tidur 3 malam itu, ingat aja katanya, ingat. Yang kagak biasa mah ya susah dah gitu ya. Anak Abah Soheh juga beda-beda. Abah teh mandiin dulu daripada Abah, mak teh mandiin, tapi anaknya beda-beda itu. Teh Habib sekarang mandiin, berani.
Tapi itu Teh Erod sama Kak Agus tahu kenapa katanya? Ya gitu, itu kayak gitu mah nggak bisa dipaksa ya. Kata Teh Erod, ingat katanya, kata Ma Indun, Rod lamun hayang wani mandian nupae, pandian we sakali nyobaan gitu ya. Nggak berani mandiin orang lain, pas emak meninggal ikut mandiin. Biasanya kalau udah mandiin sekali mah artinya berani. Kata Teh Erod sekarang, eteh mah sarua wae nangis mandian mage tetep sieun gitu ya. Ya susah lah kayak gitu mah. Sieun mah ubarna ya, enggak ada obatnya. Takut mah enggak ada. Mau digimanain dia takut aja susah deh itu mah. Takut sama kuntilanak susah deh itu mah. Udah enggak ada obatnya itu mah. Kak Agus sama Kak Agus juga. Sampai karang itu Kak Agus itu enggak bisa katanya mandiin, enggak bisa. Jangankan orang lain, kadang keponakan sendiri masih gitu Kak Agus. Kalau saya mah alhamdulillah gitu ya. Masih mau saya mandi gitu ya, masih mau. Beberapa kali dah suka mandi gitu ya. Asal jangan dijadiin tukang mandiin aja, saya begitu doang. Saya begitu doang ya. Kalau ada yang minta dipandiin, minta tolong, saya mah mau. Siapapun insya Allah dah mau, saya insya Allah mau dimandiin, mau insya Allah kalau saya sempat. Asal saya jangan jadi tukang mandiin, itu aja saya pesannya. Ambil basah. Ya maksudnya kalau dijadiin tukang mandiin kan, ya jadi amil mungkin ya pada diri atau saya bener nggak enak kalau jadi tukang mandi. Maksudnya bukan nggak enak, gagal mau bukan. Kadang gimana ya kalau kita lagi mandiin sama yang amil gitu ya pada ya. Saya ngomong gitu, Pak saya bantuin aja ya gitu ya. Tetap ini ketuanya masih bapak ini gitu ya. Saya bantuin aja. Atau kalaupun nggak ada amil nggak apa-apa. Ayo saya urusin nggak apa-apa. Cuman tadi jangan saya dijadiin tukang mandiin kan. Kalau jadi tukang mandiin besok ada meninggal pasti Bang Yajid. Enggak. Ada enggak mau dijadiin tukang mandiinnya doang gitu ya. Tapi kalau minta dimandiin mah hayu gitu ya. Iya gitu, kalau ada yang mandiin saya mah hayu aja gitu ya. Tapi jangan saya dijadiin tukang mandiin, jangan gitu ya. Kan beda ya tukang mandiin gitu. Tapi kalau minta tolong hayu, saya mah hayu aja. Dan alhamdulillah sama Allah enggak dikasih mental jiwanya enggak kayak teror sama Agus saya mah gitu ya. Siap aja saya mah ya. Mungkin yang tahu ada beberapa lah di sini, saya udah ikut lah mandiin di Kampung Raden gitu ya. Insyaallah berani maksudnya gitu ya, berani sampai turun ke bawah juga buka ini berani saya mah turun ke lubang lahat juga, alhamdulillah sama Allah dikasih. Artinya memang harus mau karena ini kan fardu kifayah. Jadi gede banget pahalanya. Sayang kalau dikasihin ke orang, kalau kita bisa mah kita aja gitu ya. Cuman lagi-lagi kalau takut jangan dipaksain gitu ya. Bener-bener saya ada cerita nggak bisa tidur 3 hari katanya habis mandiin, nggak bisa tidur kan jadi kesiksa ya. Itu saking maksain kali gitu ya. Tapi mohon kalau yang pas meninggalnya sama orang tua mah paksain itu mah ya. Jangan sama orang ya. Kalau orang tua kita mah ya, atau anak atau saudara mah udah kita aja gitu ya. Kalaupun kita enggak juga ngebantuin sama amil, kita harus ikut ya. Paksain kalau memang itu keluarga mah ya. Jangan sampai kita nggak ikut gitu. Karena itu bakti kita terakhir ya. Ikut. Termasuk ngaji yang fardu kifayah itu pahalanya gede banget. Nahwu sorof, jurmiyah, kayak gitu, alfiyah. Ini kalau bukan santri mah kagak ngaji kayaknya kan gitu ya. Makanya santri mah itu masya Allah itu pahalanya gede banget itu ya. Dia di mana ada ngaji nahwu sorof kalau di kampung mah kan gitu ya. Itu ketemu di pesantren doang sama yang nyantri sama santri. Makanya itu pahalanya gede banget. Yang harus mau yang fardu kifayah. Nah, tauhid ini termasuknya fardu ain, nggak bisa diwakilin. Wajib kita semua ngaji. Ingatin ya bapak-bapak ibu-ibu ya, yang wajibnya ngaji ya, ingatin ya. Yang wajibnya teh ngaji. Kalau bisanya wajib apa kagak? Pahamnya wajib apa kagak? Kagak ya, kagak. Jangan begini, aduh ini ngaji tauhid Yajid saya udah tua ini kenapa dia yang ngaji tauhid? Kagak ngapa-ngapa, kan ini wajibnya ngajinya. Pokoknya saya ngomong dengerin aja ya. Saya ngasih buku buka aja gitu aja udah gitu ya. Mau ngerti mau kagak enggak ada urusan. Enggak begini perintahnya. Kamu wajib ngaji dan wajib ngerti enggak. Ngerti mah bonus itu mah dari Allah. Dikasih ngerti ya alhamdulillah, enggak juga enggak ada masalah. Makanya tadi kita ngedoa, Robbi jinni ilma warzuqni fahma. Berikan rezeki paham. Mudah-mudahan ngerti saya ngaji ya Allah gitu ya. Ya tapi udah tua begini mah mau gimana kan gitu ya. Udah duduk aja hadir itu udah pahalanya udah luar biasa ya. Ini mah buat yang masih rada mudaan-mudaan aja kali dah gitu ya. Tapi yang tua lagi kalau Allah kasih rezeki paham mah kenapa tidak kan gitu ya. Kenapa tidak? Enggak apa-apa gitu ya, enggak apa-apa.
ya. Jadi wajib ngaji tauhidnya. Kemudian dari ketiga ilmu tadi ini berurutan para jamaah. Cara ngajinya ada urutannya ya, ada urutannya. Tauhid, fikih, tasawuf, ini ada urutannya. Mana dulu? Yang paling pertama yang kita pelajari itu adalah ilmu tauhid, yang paling pertama ya. Jadi begini nih urutannya. Kalau mau ngaji ilmu yang hukumnya apa? Pertama gitu ya. Pertama kalau kita mau ngaji harus yang ilmunya hukumnya fardu ain. Itu pertama urutannya. Berarti tauhid, fikih, tasawuf. Beres yang fardu ain, baru nanti kita belajar yang fardu kifayah. Beres fardu kifayah baru yang sunnah. Kalau sunnah masih kurang, silakan dah ngaji yang hukumnya mubah. Mubah mah mau ngaji boleh, nggak juga nggak apa-apa kan gitu ya. Tapi kalau kita mau mengkaji ilmu boleh gitu ya, boleh mubah. Jadi yang pertama fardu ain dulu. Dari fardu ain ada lagi urutannya. Tauhid dulu, apa fikih dulu, apa tasawuf dulu. Ini ada urutannya. Pertama yang harus kita pelajari itu adalah ilmu tauhid. Ini paham ya? Ini juga nanti ke anak-anak kita harus begitu ya. Anak-anak kita juga harus sampai ini nih. Nah, nanti kalau kamu ngaji ini dulu gitu ya. Kita kan ini udah tanggung, kita udah pada tua kelewat, nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan dia masih bisa merevisi kesalahan kita di malam ini kan gitu ya. Tapi saya juga ini bukannya suzon. Ya mungkin jamaah di tempat lain udah ngaji tauhid ya. Tapi kalau ada yang belum, ya nggak apa-apa ya. Kita ngaji dah sekarang mulai gitu ya. Jadi yang pertama kalau mau ngaji itu ilmu tauhid dulu. Tauhid dulu. Kenapa ilmu tauhid dulu? Karena kalau kata guru, kalau boleh diibaratkan tauhid itu bagaikan pondasi di suatu bangunan. Tauhid itu pondasinya ya. Ceker ayamnya, pondasinya. Gak mungkin orang bikin rumah ujuk-ujuk masang hebel, enggak lah. Pasti harus bikin ceker ayam. Kedua, setelah tauhid ngaji apa? Fikih. Baru yang kedua tuh fikih ya. Masalah ibadah. Kalau di bangunan, fikih itu ibaratnya tihan. Udah bikin fondasi, biasanya kita tihan. Bener, berarti ya susunannya benar, urutannya benar. Terakhir baru ngaji ilmu tasawuf. Tasawuf itu bagaikan apa? Ornamen. Tasawuf perhiasannya. Jadi kalau di rumah mah catnya, jadi tasawuf. Itu tuh kayak pinggirannya begitu tuh pemanis atau kaligrafi, lukisan kayak begitu dah tasawuf ya. Lukisan Buddha apa aja lah banyak di rumah itu ya. Pemanis aja. Kalau tasawuf mah hiasan, disebutnya hiasan. Jangan dibalikin, belum apa-apa udah ngaji tasawuf. Itu kayak orang beli gambar Ka'bah yang 3 meter, ada yang gede itu ya gambar Ka'bah itu ya. Tapi dia belum punya rumah. Itu ditawain sama tetangga nanti. Mang, beli gambar Ka'bah gede amat itu, mau ditaruh di mana? Di rumah lah. Mana rumahnya? Belum jadi. Lah. Itu kayak orang ngaji tasawuf, belum ngaji fikih, belum ngaji tauhid. Karena ada keterangannya, man tasawwafa bila tapakuhin tazandaqo wa man tapakoha bila tasawufin tapasako. Orang yang ngaji tasawuf kagak ngaji fikih jindik. Orang yang ngaji fikih gak pakai tasawuf pasek. Itu antara fikih dan tasawuf. Apalagi kalau dibandinginnya sama tauhid, wah jomplang. Kita kemarin ngaji tasawuful ibad. Nah soal ibadahnya tasawuf sebetulnya mah ya. Itu dosa saya, itu kesalahan saya ya. Belum apa-apa saya udah ngajak ngaji tasawuf ya sama jamaah kan itu ya. Itu mah kesalahan saya dan saya minta ampun dah kalau mudah-mudahan dimaafin. Harusnya kita ngaji tauhid dulu. Jangan ngaji tasawuf dulu, jangan soal ibad dulu, jangan harusnya ya. Itu sama aja kayak kita bawa lukisan belum punya rumah berarti gimana. Tapi biarinlah, mudah-mudahan itu dimaafkan gitu. Nah ini kita perbaiki malam ini ya. Jadi kita ngikutin urutan sekarang. Jadi kita ngaji tauhid dulu gitu ya. Nah, mudah-mudahan nih kita mulai malam ini kajian tentang ilmu tauhid. Nama kitabnya Tijan. Kalau di pesantren udah nggak aneh deh, Tijan Darwi gitu ya. Dan ini kitab dasar pemula buat yang akan mempelajari tentang urusan akidah gitu ya. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam mengkaji kitab ini, terutama saya yang memberikan, menyampaikan, yang mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan diberikan kepahaman, dan yang terpenting mudah-mudahan dari awal ngaji malam ini biar bisa sampai tamat. Ngaji itu pengen beres kita ya, panjang umur, sehat, bisa ngaji setiap Sabtu dan
bisa ditamatkan kajian kitab Tijan Ad-Daruri ini. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir